halal bihalal itu apa? Ya sudah, itu mas serapan yang dari bahasa Arab mengalami perluasan makna gitu ya. Gak apa-apa. Halal itu artinya apa sih? Boleh ya. Halal teh boleh gitu. Boleh. Bil teh halal bihalal. Boleh dan boleh gitu. Ya, boleh apa? Boleh saling menyakiti, boleh saling menyayangi, boleh saling apa tuh ini teh ya, boleh dengan boleh. Nah, para ulama berpendapat boleh teh boleh saling memaafkan, saling membebaskan dari segala kesalahan. So momen halal bil halal ini kita saling membolehkan. Boleh saya minta maaf kepada tetangga, boleh. Boleh saya minta dimaafkan, boleh. Semuanya membolehkan segala sesuatu untuk kebaikan, untuk bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi saat saya ditawari rekaman juga untuk solo gitu, lu mau rekaman dan ini kita udah bagus banget nih katanya, airplay di radio lagu itu tuh bagus banget. Tetapi kemudian saat saya ditawari rekaman, saya pergi ke Jakarta ini memang pengen rekaman, tetapi rekamannya sama Java Jive. Jadi kalau misalnya mau rekaman harus sama Java Jive. Nah perusahaan yang satu, wah gitu ya, keberatan karena dia sudah punya feeling dengan saya. Tetapi setelah itu ya sudah, saya pun mengabaikan kesempatan itu. Kemudian berlanjut dan kita main di kafe yang namanya Hard Rock Cafe gitu ya. Dengan keyakinan silaturahim yang kita bangun itu, kita terus saja bergerak. Terus bergerak, dari situ mulai terbuka. Dan di Hard Rock Cafe itulah kami bertemu dengan produser dari sebuah label dan menawari kami untuk bisa rekaman. Dan dari situ rekaman tahun 93 sampai terus sampai sekarang. Nah, apakah silaturahim yang dibangun itu tanpa ujian, tanpa godaan? Wah, ternyata selain godaan internal juga godaan eksternal. Saat silaturahim itu sudah terbangun, Allah menitipkan beberapa hal kepada kami. Allah akan menitipkan beberapa hal kepada kita gitu ya. Titipan apa saja yang itu? Nah, itu kami waktu itu masih muda, masih dibekali tenaga, masih diberi kekuatan yang luar biasa, dan kami lupa mensyukuri itu semua. Itu saat kami, jadi kami pun mempergunakan segala sesuatu, bukan kami lah, saya lah ya, nanti nah kita elu kali gitu ya. Nah jadi saya lupa bahwa tenaga itu ternyata, kekuatan itu kita harus mensyukurinya gitu, dan saya lupa itu. Titipan apalagi yang ada? Ilmu. Titipan ilmu itu pada waktu itu, bagaimana membuat lagu-lagu itu dengan mudah dan menjadi hits, disukai banyak orang, itu tidak sembarangan orang bisa melakukan itu. Bagaimana menghafal lagu-lagu, lirik-lirik itu ya, begitu banyak lagu gitu, satu lagu itu bisa 3 kuplet ya, bisa beberapa kata gitu. Dan itu juga lupa saya syukuri. Dan kemudian lagi setelah dititipi apa? Di album pertama suksesnya luar biasa, di album kedua suksesnya ditambah lagi suksesnya luar biasa. Yang tadi hanya dititipi tenaga dan ilmu saja, tetapi setelah keluarnya album kedua gitu, Allah tambah lagi titipannya berupa harta. Karena dengan begitu Allah juga menambahkan harta itu plus dengan kedudukan, lebih banyak dikenal orang, lebih banyak hartanya gitu. Tapi ternyata bukan semakin bersyukur, tetapi malah lupa. Silaturahim yang dibangun tadi, kita sama-sama, tetap sama-sama. Masing-masing ternyata memang punya dunianya masing-masing, punya prioritasnya masing-masing. Itulah ujian silaturahim. Hati-hati saat kita sudah dibekali masing-masing dengan sesuatu yang biasanya kelebihan, bukan kekurangan. Tetap kalau kita dibekali, kalau kita dititipi kekurangan, biasanya kita lebih mawas diri, biasanya kita lebih banyak ingat Allah. Tetapi saat kita diberi kelebihan, mulai kita goyang, mulai kita melupakan. Dan itu bukti dari wa iz ta'azana la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Ingat baik-baik ya, kalau kalian semua bersyukur, aku akan tambah itu nikmatnya. Tetapi kalau kalian
ingkar atas segala nikmatku, maka ingat azabku sangat pedih. Dan itulah yang terjadi saat kita dibekali kedudukan dan dibekali harta gitu, kekuatan silaturahim yang kita bangun juga mulai goyang. Dan goyangnya itu kenapa? Karena kita kurang bersyukur. Dari situ makanya kalau saya pribadi, saya lebih banyak memilih jalan ke kiri, karena jalan ke kiri nggak ngikutin lampu merah, belok kiri boleh langsung gitu ya. Nah jadi saya mah banyak ke kiri, sementara teman-teman juga masih ragu, ada yang ke kanan juga enggak, ya di tengah terus lah gitu ya. Nah dari situlah saya mendapatkan hikmah bahwa supaya silaturahim ini yang kita bangun di sini, ingat tadi bahwa segalanya harus satu misi dan segalanya harus satu visi, harus ada cita-cita. Setelah itu dibangun, kita berhasil membuat segala sesuatu juga kita dapatkan. Belum tentu itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Itu adalah semata semuanya hanya ujian. Dan ujian itu harus kita syukuri. Karena kekuatan syukur itulah yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita itu hanya dua saja. Kekuatan syukur dan kekuatan sabar. Saat diberi kelebihan kita bersyukur, saat ditimpa kekurangan, kesempitan kita bersabar. Itu saja yang menyelamatkan orang-orang beriman itu dalam perilaku kesehariannya gitu ya. Kalau lepas dari situ ya itu mah konsekuensinya masing-masing gitu ya. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa segala sesuatu itu dua itu saja. Kalau kita misalnya diberi ke lapangan di lingkungan kita ini, mari kita bersyukur. Kita salah satu syukurnya adalah sudah dengan mewujudkan masjid ini. Salah satu syukurnya adalah dengan membuka benteng Berlin tadi itu, Kang Ramli, di ininya supaya mudah-mudahan bisa masjid ini dimakmurkan gitu ya. Nah, jadi kekuatan silaturahim yang dibangun itu luar biasa ternyata, betul. Apa yang tadi diberikan kemakmuran, betul sekali. Dengan kekuatan silaturahim yang dibangun di Java Jive tadi itu, kedudukan, harta dilimpahkan sama Allah. Tetapi masalahnya setelah itu dilimpahkan, kitanya yang lupa, kitanya yang tidak bisa menata kelola harta itu dengan baik. Kitanya yang lupa bahwa segala sesuatu itu perlu disyukuri. Dan yang tadi itu kembali lagi kepada nasihat. Nasihat itu agama, itulah salah satu yang dilupakan sama kita. Kita lupa kepada agama kita lupa kepada nasihat-nasihat. Nasihat apa? Bahwa kita lupa nasihat itu adalah hak Allah. Bahwa Allah itu satu-satunya zat yang harus kita agungkan, harus kita muliakan, harus kita imani, harus kita ikuti segala aturan-aturannya dengan tanpa syarat. Dan itu hak kitabullah kita. Nah, kitabullah itu kita benar-benar membacanya, mentadaburinya, benar-benar kita memahami, mengamalkan segala sesuatu hukum-hukum yang ada di dalamnya. Contoh-contohnya sudah banyak, termasuk contoh Kang Muzamil seperti ini. Bagaimana dia jauh Nangro Aceh itu paling ujung di kepulauan di NKRI ini, tetapi beliau dengan keyakinannya datang ke Bandung untuk belajar di Bandung, dan Allah muliakan beliau. Tidak hanya saja maksudnya beliau hadir di sini tidak hanya ditampakkan ilmu-ilmu kontemporer, ilmu-ilmu yang diminati beliau di bidang arsitek, tetapi ilmu agama Allah tambahkan. Karena apa? Karena ada kesadaran di dalam diri beliau bahwa inilah yang paling penting, inilah agama saya yang paling penting. Maka dari situ, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Belalah agamaku maka aku akan kukuhkan kedudukan kalian di dunia. Itulah yang saya lihat dari Kang Muzamil. Bagaimana beliau dengan penuh kesadaran bisa mendekatkan dirinya kepada agama untuk meraih kesuksesan di akhirat dan kesuksesan di dunia untuk bekal ke akhirat insya Allah. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat indah, Akang Teteh. Dunia ini hina, dunia ini sekejap saja, dunia ini tidak ada artinya. Kami pernah mengalaminya, diberi dunia yang luar biasa.
di dalam konteks musik ya. Saya yakin konteks masing-masing di antara Akang Teteh ada yang di perbankan, ada yang di perdagangan, ada yang pasti ada kesuksesan yang menurut kita ini puncak saya. Dan itu kami sudah mengalaminya. Kami tidak hanya band-band yang ya awalnya dibayar teh kotak ya, sampai kami bisa hadir bersama bertemu dengan Metallica, bertatapan langsung ngobrol seperti ini gitu ya dengan James Hetfield, Lars Ulrich. Siapa yang tahu di Metallica di sini, Cung? Anak laki-laki biasanya mah. Nggak ada yang tahu. Nah, Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett, Jason Newsted, semua gitu ya hadir di hadapan kita dengan ngobrol bersama. Dan itu ingat ini ada saya mencatat sesuatu yang unik. Saat kita ngobrol itu James Hetfield itu megang bir begini ya, megang bir terus ya kurang lebih ngobrolan itu ada setengah jam lah, dan dia nggak minum itu bir, gini aja diam aja. Dan kita makan melihatnya bahwa oh boleh nggak ngebir, nggak asik banget atuh ya gitu ya, pasti ngebir. Dan tetapi ternyata dia nggak minum. Terus saya penasaran, saya tanya, why don't you drink your beer? Well, I'm not drinking, katanya gitu. Saya nggak kalau drinking dalam konteks di orang-orang Barat itu ya minum alkohol gitu ya, bukan minum seperti teh atau ini. I'm not drinking, katanya. Oh gitu. Why? Because I have to maintain my voice, my growling skill. Growling skill itu yang gitu. James Hetfield kan menyanyinya, oh say you pray little one, don't forget my son. Dengan meminum alkohol yang dingin, bir gitu tuh, itu mengganggu performa growlingnya dia itu. Jadi ada profesionalisme di situ. Nah ya bisa dilihat dibandingkan orang yang punten tidak mengimani Allah saja gitu, menjauhi birnya. Sementara kita ini sekarang diskoki sama media untuk bisa mau minum bir gitu ya. Di sini di Bandung, di banyak di utara itu beer house, hayo diberi izin. Terutama ada juga di Supratman yang rame terus itu beer house itu ya, luar biasa. Sementara orangnya sendiri yang membuatnya, bangsa yang membuatnya nggak minum bir, bangsa yang membuatnya menjaga kesehatannya gitu, profesionalismenya, menjauhi segala sesuatu. Tetapi ya mereka mah tidak berlandaskan iman. Kalau kita mah insya Allah menghindari segala sesuatu itu berlandaskan iman. Saya bisa hadir, kesuksesan diberikan sama Allah itu saya sepanggung sama siapa yang tahu Duran-Duran? Duran-Duran? Ya, Akang Duran-Duran teh Simon Le Bon yang nyanyinya ya, tinggi besar dia segini saya nih. Dan itu mah hadir sama saya, nyanyi sama-sama gitu. I would like to invite Mr. Simon Le Bon on stage. So would you please ya. Oh ya, what can you bring me, katanya gitu ya. Emang mau bawain lagu apa sama gua? Ordinary Words, saya bilang gitu. Kebetulan kami bisa ordinary. Really? You can bring that song? Yeah. Oh, okay. Yeah. And I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. I will learn to survive. Dan itu saya melihatnya gitu ya, ini dia cuma pakai kaos sangsang aja begitu, tingginya segini dan wanginya wangi keju asem gitulah gitu ya. Ya karena bule wajar makannya keju gitu. Kayaknya saya jaraknya cuma segini gitu. Aduh ini jadi saya agak minggir gitu ini. Oke. Ya wangi. Nah, jadi terus lagi belum lagi Julia Roberts yang dengan wajahnya itu bibir semua gitu ya. Ya asli wajahnya itu bibir semua, karena yang saya perhatikan itu ini kalau orang Indonesia mun orang Cicalengka bibir kabeh kieu jigana teu pantes gitu ya. Karena asli bibirnya tuh segini gitu. Kalau kita melihat Joker dengan bibir segitu kan sieun ya. Tetapi ini mah duduk di depan dengan bibir segini gitu, saat ketawa apalagi giginya kelihatan semua gitu. Jelema teh gelis-gelis teuingnya gitu ya, tapi gimana gitu. Dan sama itu juga ada sebuah karakter, ada sebuah apa ya pembawaan yang rendah diri gitu. Oh
Tidak seperti yang kita lihat dulu kalau wah bintang film Hollywoodnya pasti sombong, pasti lege gitu ya, dan pasti gaya gimana gitu ya. Tidak juga. Perawakannya hanya tingginya juga tidak lebih tinggi dari saya, hanya sepundak begitu ya. Ya termasuk mungil untuk kalangan wanita kebanyakan. Dengan kriwel rambut yang ikal begitu, wajahnya bibir semua gitu. Tapi semuanya itu menjadi manis dan menjadi indah. Nah, kesempatan-kesempatan, kesuksesan, titipan-titipan yang maha dahsyat seperti itu, ingat, itu tadi harus kita syukuri. Kalau tidak disyukuri, ingat juga Allah pasti sayurikum ayatihi fata'rifunaha. Allah mah akan membuktikan tanda-tanda kebesarannya. Gitu ya. Kita teh pasti kalau kata Allah akan diazab, pasti diazab. Kalau Allah akan tambah nikmatnya, pasti Allah tambah nikmatnya. Itu mah sebuah keniscayaan. Kita harus meyakini betul bahwa segala sesuatu yang difirmankan Allah, segala sesuatu yang difirmankan oleh Allah itu pasti terjadi dan itu pasti benar. Dan dengan mengakui kebenaran itu, insya Allah kita akan terus diberi kebaikannya sama Allah. Sampai kita kembali nanti kepada Allah untuk membersihkan hati kita gitu ya. Segala sesuatu yang kita alami ini intinya adalah untuk membersihkan hati kita. Hei sayang, sini mau sambil sama aku. Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Siva. Siva. Siva bisa nyanyi enggak? Bener saja. Hah? Bisa. Kamu tuh pintar. Udah berani. Ya. Siva, nah luar biasa ya. Ini penerus-penerus kita yang harus kita rawat, yang harus kita ajari. Bagaimana di sini ada guru kita, Kang Muzamil. Kang Muzamil titip Siva untuk bisa diajarkan ya, mengaji dengan baik. Ajarkan dia untuk bisa menggunakan Masjid Asy-Syakir ini sebagai tempatnya mencari ilmu gitu, supaya kita benar-benar mendapatkan keberkahan dari hadirnya orang-orang di sekeliling kita. Insya Allah saya yakin dengan iya, pinter sayang. Kamu tuh pinter banget sih. Kasih balon, mau ambil balonnya? Nggak apa-apa kok. Ya, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Saya tidak bisa panjang lebar karena saya bukan ustadz juga ya. Dalil-dalil saya juga mungkin kurang greget gitu, tetapi intinya saya ingin menyampaikan inti dari silaturahim itu bahwa kami mengalami sendiri hikmah dari silaturahim yang dibangun, kedekatan yang dibangun. Puncak perhatian dari silaturahim itu di mana saat kita sama-sama terpisah, saat kita menginginkan kebaikan untuk orang-orang di sekeliling kita. Bangga dengan begitu, kira-kira insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka. Kamu mau apa sayang? Mau di sini nggak apa-apa. Mau temenin Om berdoa mau? Siva udah bisa doa belum? Udah bisa, coba Om pengen dengar doanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Doa makan bisa? Doa makan? Mana pintar? Doa mau tidur? Ya, habis mereka amut. Pintar tuh doanya tidur ya, setiap doa mau tidur ya berdoa. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa ya, kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita maksudkan hari ini, berkumpulnya kita hari ini menjadi taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua, insyaallah, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi
Walakal hamdu antal haqqu wa waduka likauka haqqun wa qauluka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa nabiyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu ala rizqika aftartu wa ala rizqika aftartu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunubana illa anta. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin. Ampunilah dosa-dosa tetangga kami, anak-anak kami. Ya Allah ya Rabbi, lembutkanlah hati kami untuk selalu bisa menerima hidayah-Mu. Luruskanlah perilaku kami, jernihkanlah pikiran kami untuk selalu bisa menerima kebenaran dari-Mu ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.